Assalamualaikum bunda-bunda. Hai, apa kabar hari ini? Sehat ya, semoga sehat selalu ya bunda-bundanya. Karena harus sehat untuk membersamai anak-anak ya. Oke, anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda ya. Berbedanya dari mana? Berbedanya dari perkembangan otaknya ya. Jadi perkembangan otak antara anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena untuk anak perempuan, perkembangan otaknya itu seimbang antara kanan dan kiri. Walaupun ada perbedaan, itu tidak kelihatan jauh gitu ya, tidak signifikan gitu ya, tidak terlalu jauh. Kalau untuk anak laki-laki, perkembangan otaknya itu adalah otak kanan dulu yang berkembang daripada otak kirinya. Jadi otak kirinya itu belum berkembang gitu. Walaupun berkembang mungkin belum terlalu sangat-sangat seperti otak kanannya. Jadi nggak heran kalau anak laki-laki itu sukanya main ya. Bunda punya anak laki-laki yang suka main, masih usia-usia SD, suka main gak pulang-pulang, terus sukanya main ngegame, terus sukanya main layangan, apa segala macam, itu ke anak laki. Jadi itu hal yang wajar. Kenapa aku bilang wajar? Karena bermain sama dengan belajar untuk anak laki-laki. Sekali lagi bundanya harus tahu bahwa bermain untuk anak laki-laki, bermain adalah belajar gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Bermain kok dibilang belajar sih gitu ya. Biasanya orang tua gitu. Bermain kan dibilang belajar sih, iya. Sekarang bunda perhatikan ya, misalnya nih dia bermain layangan, misalnya main layangan itu kan kalau orang nggak pinter nggak bisa ya, jadi kan ada tarik ulur. Nah dia kalau nggak lihat nggak bisa, itu kan dia belajar sebenarnya, belajar pemasaran juga di situ ya, belajar manajemen pemasaran juga bisa di situ. Kenapa aku bilang begitu? Karena dia kalau kita memasarkan sesuatu ya kita harus tarik ulur gitu ya. Harus bisa ditarik dulu nih, harus apa yang dirubah nih dari manajemennya, apa yang harus dirubah misalnya. Nanti kita ini lagi. Nah, begitu kan. Nah, kalau nggak begitu nggak bisa terbang layangannya gitu. Kalau misalnya dalam bisnis nggak bisa booming bisnisnya gitu ya. Jadi segala sesuatu itu buat anak laki-laki, apalagi bermain, itu adalah belajar gitu ya. Dari mana belajarnya? Ya dari tadi itu gitu, misalnya layangan gitu ya. Terus misalnya dia bermain layangan, dia juga belajar apa ya, belajar kekompakan juga gitu. Biasanya kan layangan itu kalau dimainin sendiri nggak enak juga, biasanya kan bareng-bareng sama temennya, belajar kekompakan, ayo ayo ayo. Nah kayak gitu ya, itu yang aku lihat dari anakku yang laki-laki, karena aku punya anak nomor 2 itu laki-laki. Terus misalnya ngegame gitu ya, dia main game gitu, game apa, misalnya tembak-tembakan atau apa. Nah itu kan dia belajar mengolah uangnya dia gitu ya. Oh, uangku nih harus dibeliin senjata nih, harus begini nih gitu. Tapi tetap ya, dalam permainan apapun untuk anak laki-laki kita harus tetap harus apa istilahnya, tetap harus mengawasi gitu ya, karena takutnya melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu. Tapi untuk anak laki-laki memang begitu gitu. Jadi bermain adalah belajar. Beda sama anak perempuan. Kalau anak perempuan itu memang karena dari kecil perkembangan otak kanan dan otak kirinya itu sama gitu, seimbang. Jadi dia bisa gitu ya, waktunya belajar dia belajar, waktunya main dia main gitu. Dia ngerti waktu, membagi-bagi waktu tuh dia bisa gitu. Nggak heran kalau anak perempuan masih kecil dia sudah bisa matchingin baju, misalnya menata sesuatu tuh dia lebih rapi, lebih bisa, karena memang seimbang antara kanan dan kirinya gitu. Jadi otak kiri itu kan identik dengan hal-hal yang teratur, suka yang rapi. Nah itu di anak perempuan kan biasanya tataan lemarinya, lemari bukunya, rak bukunya itu bisa rapi, tempat tidurnya gitu ya bisa rapi. Nah kalau untuk otak kanannya yang lagi berkembang, yang seimbang dengan otak kiri, jadi dia bisa nata tuh, bisa bisa naruh, misalnya ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini, itu anak perempuan gitu ya. Terus dia bisa matchingin baju. Oh ini misalnya di kamar, nata kamarnya, oh kasurku apa namanya, spraynya warna pink, oh jam bekernya harus warna pink juga, atau nggak mungkin kesalem-saleman atau gimana gitu. Jadi bisa matchingin sesuatu gitu ya. Itu anak perempuan. Tapi kalau anak laki nggak. Coba bunda misalnya anaknya udah punya kamar sendiri ya, lihat deh kamarnya gitu, pasti nggak, ya wis nggak karu-karuan gitu ya. Itu anak laki. Karena apa, buat dia ya udahlah selesai gitu, aku bangun tidur sekedar ngeberesin, atau enggak dari spraynya gitu. Misalnya dia milih sendiri gitu ya, bunda kasih kebebasan untuk milih spray atau furniture yang di kamarnya gitu. Dia nggak akan milih, kalau anak laki ya, dia nggak akan milih ini nggak matching, ini nggak matching, ini matching nih, ini nggak matching, ini nggak cocok nih, ini gradasinya nggak bagus, nggak akan begitu. Tapi yang akan dia pilih apa, aku suka gitu ya, ini walaupun nggak matching tapi aku suka gambarnya gitu.
dan dia identik dengan anak laki itu benda ya, dia lebih perhatian ke benda gitu, ke sesuatu, pokoknya benda apapun itu gitu. Misalnya di kamarnya tuh dia harus naruh, dia dibeliin apa sih, disuruh milih sama bundanya misalnya hiasan apa gitu ya. Terus spraymu warnanya ini, harusnya warna ini nih, misalnya bundanya kasih kasih gambaran gitu, harusnya yang model ini biar gambarnya, biar warnanya sama bang sama ini gitu. Dia nggak akan mau, dia bilang enggak, aku nggak suka yang ini, aku sukanya model ini walaupun warnanya nabrak. Itu anak laki, walaupun warnanya nabrak, misalnya warna warna spraynya kuning atau coklat ya, coklat gitu, jangan kuning ngejreng ya, coklat, tapi biasanya anak laki tuh suka yang ngejreng-ngejreng. Nah, misalnya warnanya coklat, nanti bundanya pilihin furniturnya atau hiasannya itu yang misalnya warna-warna pastel, dia nggak akan mau, percaya sama aku, dia nggak akan mau, dia akan pilih apa yang dia suka gitu. Misalnya karakternya yang dia suka warnanya kuning atau enggak warnanya hijau, ya udah dia pilih itu walaupun nggak cocok, dia suka gitu. Itu anak laki, walaupun bundanya bilang nggak cocok, nggak matching, nggak ini, nggak mau bunda, aku suka yang ini gitu, aku suka yang ini, nggak mau, nggak apa-apa, nggak matching, nggak masalah gitu. Makanya nggak heran anak laki-laki itu kalau pakai baju aja, pakai baju sederhananya, pakai baju ya, pakai baju itu nabrak-nabrak dia nggak masalah gitu. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku juga punya anak laki-laki ya bunda. Jadi anakku itu 3, perempuan 2, yang 1 laki, yang nomor 2 itu laki. Jadi yang laki ini dia nggak pernah ngurus mau matching apa enggak kalau keluar rumah. Misalnya dia pakai apa namanya, bajunya warna hijau, nanti celananya kuning atau enggak celananya warna merah, dia nggak masalah. Yang penting aku pakai baju, yang penting aku suka bajunya, aku bisa pakai baju dan aku bisa main, selesai. Itu buat dia. Sendalnya nanti oren apa, dia nggak ngurus. Tapi kalau anakku yang perempuan, yang pertama sama yang ketiga, yang terakhir itu kan perempuan, itu dia kalau nggak matching dia nggak mau keluar, nggak jadi keluar bunda, beneran. Misalnya kalau nggak cocok nih, nggak cocok gitu ya, nggak matching, aduh nggak ada jilbabnya mah, nggak ada jilbabnya aku mah, nggak ada kerudungnya yang warna ini, ya pilih yang memper lah kak, biasanya aku gituin. Nggak mau ah gitu, akhirnya nggak jadi keluar. Nggak mau, aku nggak ikut, nggak matching bajunya gitu. Nggak matching sama sendalnya gitu. Jadi dia bisa matchingin tuh dari ujung rambut sampai ujung kepala tuh harus matching. Itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki dia nggak ngurus mau matching apa nggak matching, nggak ngurus. Yang penting aku pakai baju menutup aurat, aku main, aku bisa main, dan yang penting baju yang aku pakai tuh aku suka gitu loh. Dan dia sukanya benda ya, dia nggak merhatiin apa-apa, dia sukanya benda. Misalnya nih bandingannya lagi yang lain ya, misalnya anak SD gitu, ada murid baru di kelasnya gitu, kalau anak perempuan dia akan cerita tanpa kita tanya. Itu anak perempuan karena memang dia otak kanan dan otak kirinya itu berkembangnya barengan gitu ya, sama seimbang gitu. Dia akan nyampe rumah, assalamualaikum bunda, tadi aku di kelas ada teman baru gini namanya ini, rumahnya di sini, dia pakai tas ini loh bunda, lucu sekali gini segala macam, dia cerita panjang lebar kali tinggi udah gitu ya. Nanti kalau anak laki beda lagi. Kalau anak laki walaupun ada apa huru hara di tempatnya dia, di kelasnya dia nggak akan cerita kalau kita nggak nanya ya. Dia nggak akan cerita kalau kita nggak nanya, kecuali kalau kita nanya, misalnya mas bang, hari ini ada murid baru ya, oh iya mah gitu. Terus yang diceritain apa, tasnya atau enggak mainannya atau enggak sepedanya yang menurut dia menarik buat dia gitu. Misalnya sepedanya bagus mah, anak baru itu mah gitu, bagus merek ini loh mas, sepedanya mah bagus mah, warnanya ini keren mah gitu. Yang dilihat benda, bukan anaknya dari mana, namanya siapa, dia nggak mau tahu itu. Yang dia mau tahu tuh benda yang dia pakai, yang dipakai anaknya tuh bendanya apa gitu. Jadi misalnya sepeda gitu ya, sepeda ya udah sepeda yang dia bahas gitu. Dia yang menarik buat dia sepeda, ya udah sepeda. Misalnya yang menarik buat dia tasnya anak itu gitu, anak baru itu ya tasnya yang dia kenal, tasnya bagus banget bunda, gini karakter ini loh bunda, bagus, aku suka gitu. Itu anak laki ya, dan itu sampai mereka besar gitu, orang laki itu memang benda ya, yang dia ini benda gitu. Karena memang otak kanan gitu, otak kanan yang dominan itu, bukan dominan sih, yang berkembang duluan itu otak kanan untuk anak laki-laki.
Kapan otak kirinya berkembang dan sangat pesat? Nanti kalau dia sudah usia 17 sampai 18 tahun itu baru tuh kelihatan otak kirinya tuh. Anak yang dulunya pintar, anak perempuan ya yang dulunya pintar itu akan kebanting sama anak-anak laki-laki yang pada saat usia 18 tahun, 17 tahun itu baru anak laki-laki itu kelihatan di atasnya anak perempuan. Gitu ya Bunda. Nggak semua anak perempuan bisa kebanting sih, cuman kalau yang memang dia dominannya otak kiri ya tetap bisa bersaing dengan sangat bagus sama anak laki-laki gitu. Beda lagi, ada lagi yang anak laki-laki tuh anakku usia 17 sampai 18 tahun ini kok tetap bisa tetap suka main masihan gitu. Oh, berarti dia dominannya otak kanan gitu. Jadi tetap ya nanti kelihatannya itu setelah dia usia 17 18 tahun. Tuh. Nah, bisa nggak sih dari kecil kita tahu dia dominan otak kanan atau otak kiri? Bisa. Caranya gimana? Dengan bermain. Makanya ada mainan-mainan edukasi tuh gunanya untuk itu. Jadi kita tahu ya Bunda, walaupun anak laki-laki yang dominan otak kanan, kita bisa tahu yang dominan berkembang duluan adalah otak kanan, tapi kita bisa tahu dia ini sebenarnya dominan otak kiri apa otak kanan. Dari mana? Dari cara dia bermain. Gitu ya, dari cara dia bermain udah kelihatan. Nah, kalau anak otak kanan, anak otak kiri, kalau dia bermain misalnya puzzle atau apa, dia suka menata mainan atau menyelesaikan mainannya itu dengan urut sesuai dengan instruksi gitu ya. Tapi kalau anak yang memang dominan otak kanan, dia nggak masalah walaupun nggak sesuai instruksi, yang penting selesai udah gitu. Jadi kalau misalnya nih ibarat kata apa ya istilahnya gampangnya tuh, misalnya kita mau ke Pasuruan gitu, aku kan domisilinya Bangil gitu ya, mau ke Pasuruan gitu. Kalau anak berpikir dominan otak kiri, dia akan sesuai jalur. Udah kalau ke Pasuruan ya lewat sini gitu, lurus aja nanti nyampe gitu ya. Dan dia akan prepare semuanya dari helm, sepeda motornya, bensinnya segala macam tuh prepare. Helmnya harus ada, surat-suratnya STNK sembarang kalir itu harus prepare semuanya, harus lengkap semuanya. Itu anak otak kiri biasanya. Tapi kalau anak yang dominan otak kanan beda lagi Bunda. Aku mau ke Pasuruan tapi aku mau lewat Pandaan aja. Gitu. Yang penting kan nyampe Pasuruan, mau lewat Pandaan, mau lewat mana terserah, yang penting aku nyampe Pasuruan di jam sekian gitu. Udah. Dan dia nggak harus bawa STNK, nggak harus bawa SIM, nggak harus pakai helm gitu, nggak harus prepare semuanya. Karena apa? Karena dia lebih berani menanggung resiko daripada anak-anak yang dominan otak kiri. Anak-anak dominan otak kiri itu bukan nggak berani menanggung resiko, tapi dia lebih milih meminimalisir resiko yang akan dia alami itu. Dia lebih meminimalisir gitu, lebih orangnya lebih hati-hati anak yang berpikiran otak kiri gitu. Tapi kalau otak kanan enggak, dia tabrak aja gitu. Yang penting aku sampai di Pasuruan, terserah aku mau lewat mana gitu, aku mau cari cara jalan yang lebih cepat gitu misalnya gitu. Atau enggak aku mau healing dulu, jadi aku harus cari jalan yang agak jauh yang bisa aku healing dulu. Pokoknya aku nyampe tujuan udah, pokoknya aku harus nyampe Pasuruan jam sekian udah gitu. Jadi dia punya banyak cara untuk nyampe di suatu tempat itu. Kalau anak otak kiri beda lagi, dia udah jalannya itu ya udah itu aja. Misalnya dia punya 2 jalan nih atau 3 jalan, ya udah mentok di situ aja gitu. Gitu ya Bunda. Terus otak kanan itu kalau anak dominan otak kanan, otak kirinya gimana? Berfungsi nggak atau berkembang nggak? Berkembang. Tetap berkembang, dua-duanya tetap berkembang. Jadi yang dominan otak kanan, otak kirinya pun berkembang. Yang dominan otak kiri, otak kanannya pun berkembang. Cuman perkembangannya berbeda ya Bunda, berbeda sekali gitu. Berbeda, kenapa aku bilang berbeda? Misalnya nih, dia dominan otak kiri, suruh ngerjain matematika, dia bisa kreatif nggak? Bisa gitu. Otak kanannya tetap berfungsi, bisa kreatif. Kreatifnya gimana anak otak kiri itu? Misalnya dia ngerjain matematika satu soal, dia punya 10 cara, 5 sampai 10 cara itu untuk otak kiri. Kreatifnya kelihatannya di situ karena dia bisa nyari cara, beberapa cara gitu. Tapi beda lagi sama otak kanan gitu. Otak kanan dia suruh ngerjain matematika misalnya, dia paling nggak punya 2 cara aja gitu, udah mentok di situ udah. Atau enggak dia udah satu aja dia caranya gitu ya. Kreatifnya di situ beda lah. Gitu juga sebaliknya, kalau misalnya anak yang dominan otak kiri suruh mewarnai,
pakai gradasi misalnya, dia bisa pakai gradasi, tapi mungkin gradasinya perpaduan warnanya itu agak kaku atau mungkin kurang luas, kurang bagus, kurang serasi gitu ya. Tapi kalau anak otak kanan, dia sangat bagus karena memang bidangnya dia gitu. Makanya aku selalu bilang jangan paksa anak, jangan tuntut anak untuk maksimal atau untuk sangat-sangat bagus di bidang di sesuatu yang memang bukan passionnya dia gitu. Jadi bundanya harus tahu otak kanan apa otak kiri anaknya nih, dominannya apa, otak kanan apa otak kiri, dan itu yang harus dioptimalkan. Itu ya bunda. Oke, buat bunda-bunda di luar sana harus tetap semangat untuk uh, mencari tahu gitu ya, merasakan dan mencari tahu anakku ini dominan otak kanan apa otak kiri. Tapi dominan otak kiri atau otak kanan itu tetap the best. Semua anak itu tetap the best, semua anak itu tetap cerdas, semua anak itu tetap keren. Tidak ada yang tidak keren, tidak ada yang tidak cerdas ya. Tergantung bundanya yang bisa membersamai anak sesuai dengan apa yang mereka mau. Oke bunda, assalamualaikum.